Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min nutfah khalaqahu faqaddara. Dia menciptakannya dari setetes mani, lalu menentukan takdirnya. Satu hal yang manusiawi dari Al-Quran adalah tentang bagaimana Allah senantiasa mengatakan bahwa manusia itu dari setetes mani. Mungkin ayat tentang nutfah ini, tentang setetes mani ini, tidak akan pernah dijumpai di Taurat maupun di Injil. Allah tekankan sekali lagi, karena mungkin sudah saatnya manusia disadarkan dari kesombongannya, dari kelalimannya, dari kejalimannya, dari kebodohannya, dari kehilapannya, dari kesesatannya, bahwa secerdas apapun, sepintar apapun, sekaya apapun, seberkuasa apapun, ingat tentang penciptaanmu yang dari setetes mani itu. Mungkinkah kalau melihat setetes mani engkau merasa jijik melihatnya? Dan memang manusia itu berasal dari yang jijik. Makanya Allah geram sekali kalau ini benar Rasulullah. Bagi kalangan Sunni yang meyakini dia berpaling dan berbuka masam, sementara dari kalangan Syiah ini adalah sahabat Rasulullah, yaitu Abu Bakar yang berpaling dan bermuka masam. Geram Allah. Mau itu nabinya, mau itu siapa, tidak peduli. Ketika Allah membuat dia cerdas, membuat dia pintar, bahkan mungkin dia mengangkat Rasulullah itu seperti sepasang. Allah Muhammad itu sudah sepasang. Sampai begitu teganya ketika ada orang buta berdiri di hadapannya mungkin, atau duduk di hadapannya di dalam sebuah majelis, tidak mengindahkan dia yang ingin memuliakan dirinya, ingin meninggikan dirinya, ingin mensucikan dirinya di hadapan Rasulullah atau di hadapan sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar itu. Makanya diingatkan lagi, hei kau manusia yang terbatas, takdirmu itu aku yang menentukan. Allah biasanya mengingatkan tentang takdir itu ketika dia sedang geram, sedang kesel banget kepada manusia yang sombong. Seolah-olah takdirnya itu semata-mata hanya hasil kerja keras dia, hanya hasil upaya dia, hasil jerih payah dia. Ayat Abasa ini, di surat Abasa ini, mungkin surat yang menekankan tentang bukan musuh para nabi, tapi tentang seseorang yang menuntut ilmu. Artinya memang Islam itu sangat luar biasa dalam hal memandang ilmu. Makanya kalau di zaman sekarang ini mengaku mazhabnya paling benar, paling lurus, paling cepat masuk surga, paling dekat, cuman jarak semeter masuk surga, tapi tidak mengindahkan ilmu pengetahuan, tapi merendahkan ilmu pengetahuan, memperjualbelikan ilmu pengetahuan. Pelacur-pelacur ilmu pengetahuan itu, jangan dikira itu profesor, master, sarjana. Kalau kalian menganggap ilmu-ilmu kalian itu hanya untuk orang-orang kaya, untuk orang-orang besar, untuk orang-orang berpangkat, untuk orang-orang berkuasa, kalian tidak lebih dari seorang pelacur. Pelacur kan seperti itu, tubuhnya itu hanya untuk mereka yang mampu membayar tubuhnya saja. Tidak mau dia mencari seorang pemuda yang benar-benar beriman kepada Allah, ingin bersama-sama menuju Allah, nggak mau. Pandangannya sempit. Dunia yang selalu dijadikan patokan. Dan luar biasa, pelacur itu sekarang bukan hanya milik titel wanita. Lelaki pun banyak yang jadi pelacur, gigolo namanya.
Dan jangan dikiranya di zaman ini, di zaman Saleh dikatakan itu bagaimana musuhnya Saleh. Seorang wanita yang memiliki sakit jiwa, senang bertukar pasangan. Dan bagaimana itu di masa-masa nabi-nabi yang lain, homo, pelacur-pelacur lelaki banyak itu di zaman Firaun juga. Makanya ketika manusia sombong dengan kepandaiannya, dengan kekayaannya, dengan kecerdasannya, dengan pangkatnya, selalu Allah terangkan, hei kau dari setetes mani manusia. Engkau kalau melihat mani saja merasa jijik, ingin segera-gera mengelapnya dengan tisu, atau kau basuhkan dengan air. Apa yang kau sombongkan? Hidupmu itu paling lama 100 tahun. 100 tahun itu kau bukan manusia lagi. Tubuhmu sudah keriput, ingatanmu sudah tidak kuat. Tubuhmu sudah bau tanah, jijik orang melihatmu. Mendekatimu saja mereka sudah tidak mau. Apa yang kau sombongkan? Begitu, Rasulullah saja dimarahi sama Allah. Kalau bagi kalangan Sunni ini percaya dia adalah Rasulullah yang berpaling dari berbuka masam. Sahabat Rasulullah yang dekat saja, yang kaya, yang luar biasa menghambanya kepada Rasulullah. Bahkan Rasulullah katakan, hei Abu Bakar, terjun kau ke jurang. Pasti dia terjun. Allah masih marahi, Allah masih murkai, Allah masih geram. Putus hubungan. Untuk sementara ini kau aku anta, dia menyebutnya. Tidak ada hubungan lagi ketika engkau menghinakan orang miskin, ketika engkau berpaling dari orang miskin, sementara yang membuat kaya itu aku. Selalu diingatkan kepada Allah. Hei kau, selalu itu tentang air mani ketika manusia sudah luar biasa kesombongannya. Diingatkan, hei hati-hati. Jangan kau ikuti langkah iblis yang sombong, yang sudah aku kutuk. Hidup abadi, dan dengan kemampuannya bisa menyisakan anak cucu Adam, aku biarkan. Itu luar biasanya Allah. Karena tahu surganya itu mulia, suci, besar, agung. Tidak suka dia sebutir jarah pun kesombongan masuk di dalam surganya. Makanya manusia itu tidak akan pernah mungkin masuk surga. Setitel Muhammad pun tidak akan mungkin masuk surga jika ada takdirnya untuk masuk surga. Itu yang namanya engkau masuk surga karena Allah. Kalau engkau masuk neraka karena dirimu sendiri, karena kebodohanmu sendiri, karena kejahilianmu sendiri, karena kepelacuranmu sendiri, menjual akhirat untuk dunia. Dan jangan dikira pelacur itu bukan hanya untuk menjajakan tubuh. Engkau menjajakan ilmu pengetahuan, engkau pun seorang pelacur. Engkau merasa gajimu kecil jadi seorang guru, engkau menjual bangku, engkau pun seorang pelacur. Meski di tengah lingkungan masyarakat engkau terlihat mulia, hati-hati. Sangat hati-hati kalau beragama Islam, ketat. Baik yang Sunni maupun Syiah, ketat. Kalau mau tidak ketat, jangan beragama Islam. Pindah ke Rusia. Di sana cerdas-cerdas. Orang pintar dihormati. Tidak seperti di sini katanya mengaku umat Islam. Orang pintar benar-benar dikebiri. Orang pintar kalau tidak licik tidak jadi di sini. Kalau tidak memakan teman sendiri tidak jadi di sini. Kalau tidak membunuh saudara sendiri tidak jadi di sini. Luar biasa memang Islam KTP. Jauh dari Al-Quran. Menghalalkan segala cara. Allah tegaskan sekali lagi, engkau diciptakan dari mani, dan aku yang menentukan takdirnya. Aku menentukan takdir manusia, maksudnya aku menentukan takdir engkau masuk surga. Kalau engkau masuk neraka itu bukan takdir dari aku, tapi takdir dari dirimu yang bodoh,
yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Alhamdulillahirabbil alamin.